Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya akan buka kegiatan hari ini dengan baca basmalah. Mari kita baca basmalah bersama-sama, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan hari ini untuk berkumpul di agenda workshop untuk guru yang diselenggarakan oleh FEPLAB Edu, Universitas Pendidikan Indonesia. Salat serta salam senantiasa kita anturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Di sore yang cerah ini, mari Bapak Ibu kita coba untuk refresh kembali. Saya pribadi, kemudian juga bersama-sama dengan Bapak Ibu kita refresh kembali. Satu, mungkin nanti akan ada pematerian yang disampaikan oleh Bu Trianisa. Dan sebelum itu, marilah kita dengar mungkin sepatah dua patah kata dari Ibu Dr. Hernani MSI. Kepada Ibu, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Konita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul fil lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Iya, baik Ibu Bapak, di pertemuan sore hari ini kita ingin mengkondisikan supaya besok sudah on the track gitu ya, mau workshop ceritanya. Ya, hari ini kita akan mengkondisikan terutama untuk hari besok dengan judul yang sudah disampaikan kepada Ibu Bapak guru kimia semua kan Pak Riki ya? Iya, Ya, Bu. Bapak Ibu guru kimia ini Kota Bandung ya. Tadinya KCD 17, kalau KCD 17 itu dengan Cimahi ya Pak KCD Riki. 7, Jadi kita sekarang kesempatannya ke Kota Bandung semua ya ya, Pak. KCD 7 mungkin, Ya, Bu. Alhamdulillah. Dan 7. Iya. Bapak Ibu guru yang semangat muda, semangat muda karena ini ada ada pemikiran yang lebih terkait dengan konsep-konsep kimia yang terkenal dengan abstrak. Kebetulan kita ada kerjasama dengan Sogang University dan kita mendapat hibah yang sangat berarti untuk dunia pendidikan, yaitu PEPLAB ini. Tapi diamanahi juga oleh pemberi dana bahwa kita harus selalu memberikan pembekalan-pembekalan, workshop-workshop pada Bapak Ibu guru, terutama di sekolah-sekolah supaya ini manfaatnya berkembang secara pesat. Gitu. Adapun judul kegiatan kita ini dengan beberapa kegiatan lainnya itu adalah workshop pembuatan kit bentuk molekul menggunakan teknologi 3D printing dan laser cutting bagi guru kimia di KCD wilayah 7, khususnya di guru-guru kimia Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan pengkondisian untuk kegiatan besok terutama. Ya, hari ini kita akan coba untuk brainstorming tentang bentuk molekul, tentang ikatan kimia dan sebagainya yang mungkin kan nanti bisa klop dengan pengembangan media ya pembelajaran yang memanfaatkan PEPLAB ini. Ya, alhamdulillah Pak Nurul ada dan insya Allah besok bisa temu ya Pak Nurul ya, karena ahlinya laser cutting nih. Bagian Pak Nurul biasanya. Baik Ibu Bapak, alhamdulillah peserta yang terdaftar itu sudah ada 19 orang. Terima kasih nih khususnya kepada Ketua MGMP, Pak Riki yang selalu mendukung dalam kegiatan ini dan memberi semangat kepada guru-guru kimia khususnya di Kota Bandung dan Kota Cimahi untuk berkontribusi tetap dalam dalam memfasilitasi kita sebagai tugas mulia sebagai pendidik kimia yang seringkali merasa kesulitan karena banyak sekali konsep-konsep abstrak, tetapi di balik itu akan kualitas pendidikan. Baik, rencananya hari ini dan besok, jadi Pak Riki mungkin secara teknis kita akan mencoba membuat beberapa skema ya tergantung kepada kebutuhan Bapak Ibu gurunya.
Ini jadi kita akan memberikan, jadi hari ini kita akan melaksanakan 2 JP plus 1 JP, mungkin buka-buka sedikit tentang materi bentuk molekulnya supaya besok bisa cepat nyambung. Kemudian nanti hari kedua kita sambung dengan 9 JP. Jadi Bapak Ibu guru yang bergabung hari ini dengan besok, insya Allah itu sudah dapat tiket sertifikat 12 JP. Kemudian nanti seandainya Bapak Ibu masih memerlukan lebih lanjut, ini pembekalan hari ini itu apa sih kontribusinya untuk perencanaan pembelajaran di sekolah. Jadi mungkin nanti kita sambung lagi dengan modul ajar ataupun RPP gitu ya, yang memasukkan aspek media berupa 3D untuk molekul ini, yang insya Allah nanti bagi ibu bapak yang akan mengimplementasikan, kita akan kasih oleh-oleh gitu ya Ibu Tri ya, bentuk molekul yang kita produksi bersama untuk besok dan untuk di apa menjadi media ajar di sekolah. Kemudian nanti juga kita akan memasukkan rencana untuk implementasinya. Nah, itu kalau ditambah 12 JP lagi berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan nanti sertifikat 24 JP. Nah, satu lagi bagi Bapak Ibu memerlukan untuk misalnya nanti ada apa? Ada publikasi, kita akan implementasikan dan akan kita coba bantu untuk mendampingi sekolah untuk mengimplementasikannya, mengambil data dan seterusnya. Nah, kalau yang memerlukan itu kita tambah lagi menjadi totalnya 32 JP begitu. Jadi tergantung Bapak Ibu silahkan memerlukan yang mana pelatihannya. Itu mungkin sekilas. Kemudian eh, di hari besok kita akan insya Allah kita temu dimulai jam 8 dengan 7.45 itu mulai registrasi dan insya Allah diakhiri maksimal sampai jam 16, tapi kita coba untuk dipadatkan ya, mudah-mudahan dengan waktu singkat ini memberikan wawasan yang cukup luas bagi Bapak Ibu mengenal media pembelajaran yang selama ini mungkin hanya mengenal gambar saja ataupun dari video, mungkin ada juga ya dari media, tapi kita coba untuk dalam bentuk real yang dapat dipegang oleh siswa-siswi. Ya, saya juga dapat ilmu baru dari mahasiswa bimbingan S3 saya yang kebetulan menggunakan media pamflet. Ternyata katanya dari hasil penelitian psikologis itu ketika kita bisa merasakan, bisa memegang sesuatu benda real, yang meskipun real dalam ini adalah dalam pemodelan, itu bisa mengembangkan sel-sel otak di kepala itu dalam hal berpikir abstraknya lebih baik. Mudah-mudahan teori itu bisa bisa kita laksanakan ya, dan kita bisa menyiapkan memfasilitasi itu semua. Itu mungkin pengantar dari saya, ini didukung dengan dosen-dosen muda dan saya juga masih muda ya Pak Nurul ya. Semangatnya yang muda sehingga bisa mendampingi Bapak Ibu semua untuk bisa mewujudkan cita-cita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di kimia. Demikian mungkin Bu Konita, teman-teman semua yang sangat semangat yang masih kerja nih di lab. Saya tadi cepat-cepat pulang untuk ngejumnya di rumah. Jadi terima kasih semua. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan apa yang kita rencanakan dan bergantung juga kepada Bapak Ibu, kita akan memfasilitasi insya Allah sampai akhir tahun ini gitu kalau Bapak Ibu mau sampai ke publikasi. Itu mungkin Pak Riki, teman-teman semua, para guru, para pendidik kimia, pengantar dari saya sebagai ketua dari pelaksanaan kegiatan ini. Kita tutup dengan bila bisa haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Hernani atas sambutannya. Agar lebih semangat nih Bapak Ibu, saya ingin ajak mari kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu yang bisa on cam, di on kan kameranya. Ada Ibu Ella, ada Ibu Hafifah, Ibu Rizka, Ibu Santika, Bapak Sobirin, Ibu Hanifah, Ibu Kiki dan Ibu Isti. Sebelum kita memulai, wah ada yang masih di perjalanan ya Ibu. Semoga selamat sampai tujuan ya Bapak Ibu. Oke, baik. Amin. Oke, baik. Saya akan hitung sampai 3. Silakan tersenyum. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih sudah Bapak Ibu. Nah, sebelum kita beranjak ke sesi berikutnya, ini kami akan memberikan satu apa ya Bapak Ibu ya, mungkin asesmen awal, bisa dikatakan sebagai asesmen awal untuk mereview lagi, merecall lagi khususnya terkait dengan materi bentuk molekul dan ikatan kimia. Ini saya dibantu oleh rekan saya. Jadi Bapak Ibu bisa akses asesmen awalnya di linknya sudah dikirimkan di chat room. Silakan Bapak Ibu klik, kemudian diisi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui ini tidak mempengaruhi apapun. Jadi silakan Bapak Ibu isi. Dan kami akan berikan waktu untuk pengisian tersebut. Kurang lebih 15 menit. Oke, baik Bapak Ibu, bagaimana? Masih ada yang sedang mengisi asesmen awal? Kalau di data kami sudah ada 4 yang sudah menyelesaikan, 4 orang peserta yang sudah menyelesaikan asesmen awal. Kepada Bapak Ibu yang baru saja join, jadi kita ada asesmen awal sebelum pematerian ini dimulai. Bisa Bapak Ibu akses linknya di bagian chat room. Oke, karena waktunya sudah cukup sore ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih bisa melanjutkan pengisian pretest. Sementara itu saya akan memulai untuk memperkenalkan pematerian kita pada hari ini. Putri Anissa, apakah sudah join? Sudah join Bu Panita. Baik. Sebelum kita mulai, mari saya akan bacakan terlebih dahulu CV singkat dari Bu Trianisa. Oke. eh Pemateri kita pada sore hari ini adalah Bu Trianisa Ramawati, SPD MSI. Beliau adalah seorang dosen, kalau Bu Her bilang dosen muda di Prodi Pendidikan Kimia, FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau telah menempuh pendidikan S1 dari Universitas Pendidikan Indonesia dan kemudian S2 dari Institut Teknologi Bandung yang bidang bidang ilmunya itu adalah kimia fisik gitu. Dan kemudian adapun research interest ataupun bidang penelitian yang beliau geluti yaitu adalah di anorganik dan kimia fisik, dan kemudian juga ada di assessment dalam pendidikan kimia. Dan kemudian saat ini beliau menjadi koordinator dari program LUPIK, di mana LUPIK ini adalah sebuah kerjasama di antara Sogeng University, UPI, UNES, dan Undiksa. Dan kemudian di sini terdapat beberapa pengalaman mengajar beliau dari mulai tahun 2020 hingga kini, yang beberapa di antaranya itu terkait dengan kimia fisik, baik physical chemistry, termodinamika, struktur dan ikatan kimia, kemudian perencanaan pembelajaran kimia, micro teaching, dan sebagainya. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi,
Saya akan mempersilahkan kepada Bu Trianisa untuk memulai pemateriannya pada sore hari ini. Kepada Bu Trianisa dipersilakan. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Konita untuk perkenalannya yang sangat luar biasa, sangat baik pengenalannya. Bapak Ibu, beberapa di antara Bapak Ibu saya pernah berjumpa, ada Pak Riki, tampaknya saya pernah bertemu beberapa kali ya Pak Riki ya, dan sempat meminta bantuan Pak Riki juga untuk mengambil video kegiatan beliau ya berkaitan dengan kerjasama UPI dengan Sugeng University. Terima kasih untuk bantuannya Pak Riki dan sudah dikirimkan video tersebut ke Korea. Dan Bapak Ibu yang lain mungkin saya juga pernah bertemu tetapi tampaknya eh, perlu ketemu lagi supaya lebih akrab selain hari ini dan juga besok. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, saya mohon izin untuk share screen. Tampaknya kalau pematerian saya tidak berani memberikan materi yang terlalu mendalam atau mengajarkan materi mengenai apa yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Saya akan lebih pada sharing apa yang saya baca, apa yang saya temukan terhadap persiapan kita untuk kegiatan besok. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sebetulnya kegiatan utama kita adalah di kegiatan workshop. Kalau workshop berarti kan kita hands-on Bapak Ibu ya. Tetapi ketika berdiskusi dengan Bu Hernani sebagai ketua dari penelitian kami, kemudian dengan Bapak Ibu dosen yang lainnya, tampaknya kita perlu ada pertemuan terlebih dahulu untuk Zoom, untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu berkaitan dengan materi kimia yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu untuk memperkuat apa yang akan kita sampaikan besok. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa tema pertemuan untuk workshop kita itu adalah mengubah ide pengajaran menjadi media. Yang ini kita angkat sebetulnya tujuannya adalah Bapak Ibu agar lebih semangat bahwa seringkali kita sering terbatas, ide-ide yang dimiliki oleh guru itu sangat terbatas, ada disimpan di dalam otak dan tidak sulit sekali untuk direalisasikan. Nah, sebetulnya kehadiran dari Fab Lab ini tujuan utamanya adalah untuk membuat ide-ide itu menjadi lebih nyata. Jadi seringkali disebutkan outcomes dari Fab Lab itu adalah to make your dream comes true, itu salah satunya. Dan salah satunya itu adalah untuk bidang media pembelajaran. Seperti misalnya untuk grafik saja, itu kan tentu masih dalam bentuk grafik dua dimensi. Nah, jika kita mau buat dalam bentuk tiga dimensi, sumbu X, Y, Z, itu sebetulnya sangat bisa dilakukan di Fab Lab. Nah, untuk kesempatan hari ini, saya sebetulnya ditugaskan oleh Ibu Herlani selaku ketua dari penelitian kami, itu mengangkat ide untuk memanfaatkan fasilitas Fab Lab yang didapatkan dari eh, hasil kerjasama kami, Departemen Pendidikan Kimia, Departemen Pendidikan Kimia dengan Sugeng University, yang pada kesempatan kali ini saya akan lebih memaparkan pada tiga ide besar kalau bagi saya menyampaikan. Jadi saya akan menyampaikan yang pertama itu berkaitan dengan apa yang saya baca dan saya bandingkan antara buku di level secondary. Saya tadinya mau menyampaikan SMA tetapi melihat para peserta ada yang dari SMK ya Pak Riki ya. Kemudian melihat data SMK-nya justru banyak, sehingga saya simpan menjadi secondary, jadi di level high school, di level SMA, SMK, dan juga saya bandingkan buku dari textbook untuk university. Jadi saya bandingkan untuk topik, dalam hal ini topik yang akan diangkat adalah mengenai bentuk molekul. Saya bandingkan beberapa di antara buku di SMA, SMK dengan di buku university level. Kemudian beberapa miskonsepsi di topik bentuk molekul yang saya temukan dari berbagai paper. Jadi saya di sini tidak hanya paper sebetulnya tetapi juga berdasarkan pada pengalaman dan juga nanti akan menyampaikan secara eh, umum rancangan workshop kita untuk besok. Baik Bapak Ibu, untuk yang bahasan yang pertama, ketika saya melihat buku-buku di SMA dan juga membanding atau misalnya di secondary level dan dibandingkan dengan higher education, itu ada beberapa perbedaan yang saya temukan. Yang pertama, ketika membandingkan kedua buku tersebut, tentu di buku level
secondary level itu senyawa yang dibahas untuk membahas bentuk molekul atau geometri molekul. Itu adalah senyawa-senyawa yang sederhana. Sedangkan ketika kita membahas di level higher education, itu adalah senyawa-senyawa yang kompleks. Bukan berarti bahwa buku yang digunakan itu tidak baik, tetapi memang keterbatasan dari cakupan materi yang akan dibahas. Maksud saya menyampaikan ini adalah agar harapannya adalah siswa tidak hanya berfokus pada materi-materi, oh geometri molekul itu hanya terbatas oleh senyawa-senyawa kovalen. Tetapi sebetulnya itu bisa diterapkan untuk senyawa kompleks atau untuk menjelaskan mengapa benzen itu eh, tidak bisa kita katakan dia berikatan double atau single. Lalu hanya beberapa buku yang memperkenalkan konsep mengenai resonansi. Saya sebetulnya melihat beberapa buku di level high, di secondary level ini ada yang menyampaikan tentang resonansi. Resonansi itu kan sebetulnya adalah kondisi di mana contohnya pada NO3, mungkin Bapak Ibu NO3 min. NO3 min ini jika kita hanya menggambarkan satu bagian ini saja kan tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita bisa mengatakan, kita tidak bisa mengatakan bahwa yang bagian yang pertama ini adalah double bond antara N dengan O, bagiannya adalah single bond dan bagiannya adalah single bond. Tetapi ini bisa berpindah kemanapun, yang kalau kita katakan karena dia bisa berpindah kemanapun, itu mengalami resonansi. Yang akibat dia mengalami resonansi ini, maka tidak dapat dikatakan bahwa N dengan O kekuatan ikatannya adalah double bond. NO yang ini adalah single bond, tetapi untuk keseluruhannya itu akan menjadi rata-rata di antara ketiganya. Begitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian, nah, tetapi ketika saya membandingkan dua buku secondary level dan juga higher education ini, ketika melihat buku secondary level biasanya membahasnya resonansi saja, tidak mengkaitkan dengan bentuk molekul. Tetapi ketika di higher education, di university level, itu biasanya bukunya itu mengkaitkan dengan bentuk molekul. Meskipun sebetulnya efek dari resonansi ini tidak secara langsung berpengaruh terhadap bentuk dari suatu molekul. Tetapi berpengaruhnya itu terhadap kekuatan ikatan, panjang ikatan, dan lain-lain. Tetapi pada saat menjelaskan itu, kita mengetahui juga bahwa senyawa-senyawa itu kan Bapak Ibu bisa ada yang beresonansi begitu ya. Nah, efek dari resonansi itu dijelaskan pada level higher education, sedangkan di level secondary itu resonansi-resonansi saja gitu. Kemudian kalau di level secondary itu istilah yang diperkenalkan untuk menjelaskan geometri molekul adalah istilah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Untuk sampai pada kesimpulan geometri molekul itu apa. Sedangkan untuk higher education ada buku yang menjelaskan dengan istilah elektronik geometri, tetapi ada juga yang menggunakan istilah PEI dan juga PEB. Yang mana yang lebih baik sebetulnya ketika menggunakan istilah elektronik geometri itu kan sebetulnya uh, group number, elektron grup, elektron grup, elektron grup. Nah, elektron grupnya itu ada berapa? Sebetulnya sih menjadi jumlah dari PEI dan juga PEB. Nah, di dalam buku Whiten misalnya yang saya baca, dia menggunakan istilahnya elektronik geometri ketika menjelaskan jumlah dari grup elektron, tetapi di bukunya McMurray dia menggunakan istilahnya adalah pasangan elektron ikatan juga pasangan elektron bebas. Yang mana yang lebih baik itu adalah terserah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan mengenai resonansi. Ketika saya melihat buku di higher education, di university level, itu mereka langsung mengkaitkan, memberikan beberapa contoh untuk misalnya yang geometri molekulnya itu adalah SP2. Untuk SP2 ini biasanya ketika di level secondary diberikan contoh saja, misalnya contoh-contohnya adalah ini.
Tetapi di bagian sini mereka tidak memberikan penekanan. Padahal sebetulnya ketika kita mencantumkan NO3-min, NO3-min itu dia ada bonding resonansnya, ada efek resonansinya, ada eh, keadaan di mana dia tidak bisa disamakan ketika kita punya BF3. Karena kalau BF3 kan hanya single single bond saja. Tetapi pada NO3-min misalnya atau pada contoh-contoh yang lain itu memiliki atau NO2-min misalnya itu punya efek resonansi yang tadi saya sebutkan sehingga ketika menjelaskan dosen itu menyampaikan bahwa panjang ikatannya, kekuatan ikatannya itu menjadi rata-rata. Begitu, dan ini disampaikan ketika menjelaskan geometri molekul. Lalu saya juga menemukan bahwa ketika melihat buku-buku SMA atau SMK, bentuk penyampaian kesimpulan atau pengungkapan bentuk molekul dalam bentuk tabelnya itu bervariasi. Sebetulnya pasti akan bervariasi, tetapi kalau dilihat dari seperti ini kan ada yang informasinya cukup lengkap, begitu Bapak Ibu ya, dan juga ada yang perlu kita tambahkan juga. Nah, dari tiga gambar ini, supaya tidak saya saja yang bercerita, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, saya tidak mencantumkan sumber, sehingga mudah-mudahan menjadi tetap aman. Menurut Bapak Ibu, data yang cukup representatif, data yang aman dari segi istilah yang digunakan, itu yang mana Bapak Ibu? Tabel 1, tabel 2, atau tabel 3? Atau semuanya tidak apa-apa digunakan juga gitu. Ada ide tidak Bapak Ibu? Kita lihat dulu misalnya untuk yang tabel pertama. Menurut Bapak Ibu, peristilahan yang digunakan dalam kolom-kolom ini apakah sudah sesuai dengan contoh yang diberikan atau tidak? Sesuai. Gimana Pak Aang? Sudah sesuai kayaknya. Sudah sesuai ya Pak ya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Saya nyimak dulu, Bu, lupa lagi di SMK mah udah lama nggak dipakai. Oh iya ya, berarti refresh ya Bu Kiki ya, Bu Tini ya. Jadi kalau misalnya saya sebetulnya ketika membandingkan dengan buku di level university, sebetulnya ada sedikit eh, pertanyaan ketika menggunakan istilah bentuk molekul yang digunakan bentuk 3D dengan contoh yang diberikan. Karena ada beberapa perspektif yang disampaikan bahwa ini gambar yang dicantumkan adalah gambar yang dua dimensi. Begitu, sehingga kadang-kadang ada beberapa di antara para ya orang-orang yang membaca ini kurang tepat ketika menggunakan istilah bentuk tiga dimensi. Tetapi ketika menggunakan istilah bentuk dua dimensi, mereka cukup setuju dengan penggunaan istilah ini. Begitu. Untuk nama sebetulnya sih tidak masalah, sudut ikatan, orbital hibrida, dan lain-lain contoh senyawa juga sudah oke. Hanya bagian ini saja. Kemudian ketika Ada melihat, komen Bu Ella nih Bu Tri ya mangga Bu, di chat. tiap tabel beda-beda ya, ada sudut, ada gambarnya sebagai pembeda tiap tabel. Betul Bu, tiap tabel berbeda-beda. Ini bagaimana penulis sebetulnya menyampaikan ide-ide dari apa yang diketahui terhadap suatu materi ya, Bu Ella. Tetapi yang mana yang kita kita gunakan misalnya atau yang mana yang bisa kita gunakan sebagai kesimpulan sebetulnya. Sebetulnya yang manapun bisa kita gunakan sebagai kesimpulan. Hanya saja mungkin ketika melihat tabel yang mana ya yang lebih enak untuk dibaca gitu.
untuk dibaca dalam satu tabel. Oh, informasinya menjadi lengkap. Yang ketiga, misalnya saya lihat, oh ini sudah sesuai misalnya dengan apa yang diceritakan tadi ketika buku McMurray menjelaskan tentang jumlah domain ikatan dan juga jumlah domain bebas, begitu. Sehingga untuk jumlah domain elektron, nah di university level ini biasanya disebutnya sebagai elektronik geometri. Nah, bagian yang ini kemudian sampai ke sini, jumlah domain elektronik ini kita split menjadi dua, jadi jumlah domain ikatan dan jumlah domain elektron bebas. Kemudian di geometri molekul ini yang dicontohkan, yang dipengaruhi sebetulnya bisa dipengaruhi oleh elektronik geometri dan juga jumlah PEI mungkin ya atau juga PEB menjadi geometri molekul yang berbeda-beda. Nah, tetapi di sini saya melihat ada kelemahannya, yaitu tidak memberikan contoh. Contoh senyawa, contoh molekul yang memiliki geometri molekul linear itu apa, segitiga datar itu apa, bengkok itu apa. Sedangkan kalau untuk gambar atau tabel yang ketiga itu terlihat cukup lengkap dan mirip seperti yang ditampilkan dengan di buku university level. Sebetulnya bukan berarti di buku university level itu sudah lengkap ya Bu Hernani ya, tetapi eh, biasanya ketika menuliskan sudah melalui tahap proofread, kemudian mereka update untuk setiap edisinya cukup update. Sehingga biasanya kita mengacu ke buku-buku university level atau textbook ketika kita mau menganalisis beberapa miskonsepsi yang terjadi pada mahasiswa. Nah, untuk di buku university level, saya misalnya di sini membandingkan yang saya tampilkan di sini adalah buku dari Whiten. Dia menggunakan peristilahan yang seperti saya sampaikan itu adalah electronic group. Kemudian ada electronic group itu adalah untuk menjelaskan nama jika elektron memiliki grup elektron 3, 4, 5, atau 6, dan seterusnya. Nama elektronik geometrinya itu apa? Kemudian molekular geometri itu lebih spesifik dan menghitung jumlah lone pairs-nya atau pasangan elektron bebas. Nah, perbedaan dengan buku yang dituliskan oleh di bukunya McMurray yang tadi saya sampaikan juga bahwa dia lebih mengungkapkan tidak menggunakan istilah dari elektronik geometri, tetapi menggunakan istilah eh, jumlah pasangan elektron terikat dan juga pasangan elektron bebas. Kemudian dia memberikan contoh molekular geometrinya apa, kemudian contoh-contohnya itu apa. Nah, masuk ke perbandingan berikutnya. Sebelum masuk perbandingan berikutnya, saya ada pertanyaan. Bapak Ibu, apakah pernah menuliskan senyawa atau molekul He2? Pernah tidak ya Bapak Ibu? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya. Pernahnya hanya He HE saja, saja. hanya He saja ya. Nah, di sini saya menuliskan pertanyaannya, mengapa He2 tidak stabil? Artinya kalau kita tidak pernah menuliskan He2, berarti kan dia tidak stabil ya. Pertanyaannya adalah mengapa He2 itu tidak stabil? Mau pendekatan ke siswa atau ke mahasiswa? Bagaimana Pak Aang? Pendekatannya, penjelasannya mau ke siswa atau ke mahasiswa ya? Boleh mahasiswa pendekatannya boleh. Ini kalau ke mahasiswa berarti pendekatannya lewat orbital molekul mungkin ya. Aha, iya, oke. Tapi kalau ke siswa Hmm, kita kayaknya belum nyampe ke orbital molekul ya. Oke, oke. Kita baru Berarti, baru lihat dari oktet dan duplet. aha, apakah ini bisa di-generate untuk mengapa molekul seperti N2 sangat stabil, Pak Aang? Sehingga kita bisa menggunakan teori orbital molekul yang tadi disampaikan Pak Aang. Misalnya kenapa N2 itu menjadi stabil? Apakah kita bisa jelaskan dengan menggunakan teori MO? Ya, N2 stabil juga bisa dari Aha. karena kan MO itu relatif ya, lebih lengkap penjelasan untuk bahkan untuk kemagnetan dari suatu molekul ya. Berarti bisa kita terapkan juga ketika kita menjelaskan tentang O2, tentang O2 plus dan juga O2 min, begitu Ya, ya. Mhm. betul. Nah, sehingga saya sampaikan ketika Pak Ang tadi menyampaikan, ini pendekatannya yang mana nih? Mau yang secondary level atau yang higher gitu ya?
pendekatan yang tadi dijelaskan adalah pendekatan yang higher education. Kenapa? Karena di secondary level, ketika Bapak Ibu tadi tidak pernah misalnya mendengar ya Pak Riki, HE2 itu apa, dan kenapa N2 menjadi sangat stabil dibandingkan dengan N2 plus atau N2 min dan lain-lain, dan kenapa ada O2, O2 min, kemudian O2 min, O2 plus, O2 min, begitu. Sebetulnya yang membedakan adalah karena memang di level secondary, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aang, di level secondary biasanya ketika kita menuliskan bentuk molekul itu ditinjau dari dua teori, yaitu teori valence bond teori atau teori valensi, ikatan valensi, kemudian teori VSEPR. Ini tentu Bapak Ibu sudah sangat mengenal dua teori ini. Tetapi di level higher education, selain VBT, valence bond, kemudian VSEPR, itu dikenal juga istilah atau teori molekular orbital. Sebetulnya tidak hanya molekular orbital teori, ada juga nanti lebih luas lagi. Tetapi ketika menjelaskan hal-hal yang mendasar, ketika misalnya ada siswa yang bertanya untuk orang-orang atau siswa-siswa yang akan mengikuti OSN misalnya, atau ON, itu tampaknya kita perlu cukup untuk mempelajari ilmu ini. Itu adalah molecular orbital theory, di mana dengan menggunakan teori molecular orbital theory yang tadi disampaikan oleh Pak Aang, kita bisa mengetahui bahwa MOT ini bisa mengetahui atau menjelaskan tentang mengapa sebetulnya O2 ini tadi disampaikan juga, atau kalau kita menggunakan teori VBT, O2 itu bersifat paramagnetik. Sementara ketika kita menggunakan MOT, dia bersifat tidak bersifat paramagnetik ketika FVBT, tetapi sebetulnya ketika menggunakan MOT itu menjadi bersifat paramagnetik. Dan yang mana sebetulnya yang real ketika dilakukan pengujian, maka sebetulnya dia bersifat paramagnetik. Yang sebetulnya ketika kita menggunakan berbagai macam teori, begitu Bapak Ibu ya, kan sebetulnya bukan berarti teori itu adalah salah, tetapi teori itu memperbaiki teori-teori yang sebelumnya, sehingga MOT muncul sebetulnya untuk melengkapi teori-teori yang sebelumnya, atau ketika kita belajar asam basa pun kan sudah muncul istilah teori asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, kemudian Lewis. Itu semuanya saling melengkapi. Pun demikian dengan MOT. Jadi ketika VBT menjelaskan bahwa O2 tidak bersifat paramagnetik, padahal ketika kita uji, sebetulnya O2 itu adalah bersifat paramagnetik. Itu muncullah MOT. Salah satunya. Jadi kita melihat bahwa ada beberapa keunggulan ketika kita mengetahui atau dapat menjelaskan bentuk molekul dengan menggunakan MOT. Lalu dapat juga menjelaskan tentang stabilitas, lalu juga betul bisa menjelaskan tentang yang ketiga, keberadaan suatu molekul. Jadi misalnya tadi kenapa He2 itu tidak kita temukan karena tidak stabil. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu melihat, misalnya saya contohkan tidak ya di sini. Nah, di sini misalnya. Ini ya Pak Aang, betul tidak yang Pak Aang tadi sampaikan? Jadi di sini kalau kita lebih biasa memberikan contoh H2 kepada siswa, H2 plus atau H2 min, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau Saya lagi Mhm. jalan nggak kelihatan. Sambil jalan pulang gitu. Maaf Ya, ya, sebentar. Berhenti dulu. Oke. Ini H2 plus. H2 plus, oke. yang Ya, sering kita orde. gunakan yang mana? Istilah H2, H2 plus atau H2 min ya? Yang mana, Bu? Yang H2 sering saja. kita, ya H2 saja, Bu, biasanya. H2 saja ya. H2. Bapak Iya. siapa nih yang barusan bicara? Pak Riki, Iya. H2 saja ya. Kita jarang menyebutkan H2 plus ya, dan jarang juga Iya. menyebutkan H2 min. Itu juga Mhm. sebetulnya dari MOT, begitu bisa dijelaskan Bapak Ibu, kenapa sih kita itu lebih suka dengan H2, tidak menyebutkan H2 plus, tidak menyebutkan H2 min, gitu. Ya, Pak Ang sampai sudah menepi tadi akhirnya karena tidak bisa melihat ya Pak Ang ya.
Saya izin menjelaskan terlebih dahulu. Jadi alasan dari kenapa Pak Riki dan Bapak Ibu yang lain tidak menjelaskan atau tidak pernah atau jarang sekali menyebutkan H2 plus dan juga H2 min itu karena H2 plus dan juga H2 min menurut teori MOT itu dia keberadaannya itu tidak stabil. Nah, kenapa tidak stabil? Jadi kalau MOT itu kan kita menggunakan istilah ada yang namanya atomic orbital, yang ini namanya atomic orbital ya untuk atom pertama, dan ini adalah untuk atomic orbital atom yang kedua. Ketika kita menggunakan teori ini, eh, kan di sini H2 plus itu kan berarti ada satu elektron yang hilang ya, Bapak Ibu ya. Satu elektron yang hilang sehingga kita asumsikan yang hilang itu adalah atom H yang kedua. Sehingga di atom H yang pertama dia masih ada satu elektron walaupun sebetulnya tidak terlalu tepat ini harusnya begini dan di sini menjadi hilang. Ketika dia masuk ke dalam apa namanya bonding orbital, molecular orbital bonding itu menjadi ada satu elektron. Di orbital bonding, kalau ada bintangnya berarti orbital anti bonding. Ketika dimasukkan untuk menghitung bond order ini adalah untuk mengetahui jumlah ikatan. Yang rumusnya itu adalah jumlah dari elektron di bonding orbital dikurangi sigma dari elektron di anti bonding orbital dibagi dua. Jadi kalau misalnya di sini ada satu, maka kan menjadi satu dikurangi dengan 0 dibagi dua. Sehingga BO-nya itu menjadi 1/2. Nah, ketika kita melihat MO dengan menggunakan teori MO untuk H2 min, kan kebalikannya. Kalau tadi H2 itu dia punya 2 elektron sebetulnya totalnya, tetapi kehilangan satu, sehingga hanya ada satu elektron saja yang menempati orbital bondingnya. Nah, pada H2 min, itu yang asalnya 2 elektron, menjadi 3 elektron kan Bapak Ibu ya? Asumsinya, jika ini adalah H yang pertama, H1, maka di sini adalah H2. H2 ini katakanlah yang menerima satu buah tambahan elektron. Ketika dia masuk ke dalam orbital bonding, itu sudah penuh karena satu orbital itu harus diisi oleh 2 buah elektron. 1, 2. Karena di sini ada 3, maka ada satu elektron yang memasuki orbital anti bonding. Sehingga untuk menghitung bond ordernya itu menjadi 2 dikurangi 1 dibagi 2. Itu adalah 1/2. Ini adalah BO-nya. Nah, saya akan membandingkan juga ketika kita punya, ada tidak ya? Nah, bond order untuk H2. Ketika kita punya bond order, mau menghitung bond order dari H2, H2 itu kan normal, dia punya 2 buah elektron totalnya, yaitu satu di atom atau yang menempati orbital atomnya satu, kemudian di yang lainnya menempati satu buah elektron juga. Kedua-duanya pas masuk di orbital bonding, sehingga H2 atau bond ordernya itu dari H2 itu menjadi 2 dikurangi 0 dibagi 2, dan ini adalah 1. Nah, informasi yang saya sampaikan ini adalah di sini ada perbandingan ketika H2 plus memiliki BO-nya adalah setengah, kemudian BO dari H2 min adalah setengah juga. Di sini BO untuk H2 adalah 1. Jadi, Bapak Ibu, ketika misalnya sudah mengetahui informasi mengenai MOT, teori MOT ini, kita bisa mengetahui kenapa H2 plus ini sangat jarang gitu ditemukan. H2 min ini sangat jarang ditemukan. Dan ditemukannya itu adalah H2. Karena dari apa teorinya pun di sini bond ordernya adalah setengah-setengah. Yang kalau misalnya setengah itu berarti dia tidak stabil. Yang stabil itu adalah ketika bond ordernya itu adalah satu. Bukan satu sebetulnya, ketika bond ordernya itu adalah bulat. Ketika BO-nya itu adalah bilangan bulat, maka dia stabil.
Pun demikian dengan He2. He2 juga kan berarti ada dua. Dua kan Bapak Ibu ya, kalau kita bayangkan berarti di sini kan menjadi, saya tuliskan tidak ya? Nah, di sini He2. He2 berarti kan ada dua elektron yang menempati. Kemudian di sisi sebelah kiri, di sebelah kanan juga ada dua. Bagian bonding dan anti bondingnya terisi penuh. Sehingga kan dua dikurangi dua, dibagi dua. Dua dikurangi dua, dibagi dua, jadi berapa ya? Kan bingung, tidak ada gitu. Sehingga kenapa He2 ini itu doesn't exist atau disebut itu tidak ada. Dan adanya itu hanya He saja. Jadi secara MOT juga dikatakan bahwa He itu stabil kan ya teorinya juga. Dia termasuk ke dalam gas mulia. Nah, dengan MOT pun terlihat bahwa tidak bisa He2 seperti halnya Cl2. Seperti halnya misalnya F2 dan lain-lain. Ini juga sama untuk yang lain-lain. Saya berikan beberapa contoh juga kenapa N2 menjadi lebih stabil dibandingkan dengan N2 plus, bahwa ketika kita menemukan N2 itu kita memiliki bond energinya adalah 3. Ini saya risam itu menjadi yang molekular orbitalnya saja tanpa menggambarkan atomik orbitalnya. Sedangkan pada N2 plus itu hanya 2,5. Ketika 2,5, maka dia tidak stabil. Sedangkan 3 adalah bilangan bulat dan ini adalah stabil. Jadi kita bisa menghitung juga ketika kita mendapatkan bond ordernya 3, oh ikatannya menjadi 3. H2 bond ordernya 1, maka menjadi 1 ikatannya. Sedangkan kalau 2,5, setengahnya itu di mana? Dia menjadi tidak stabil. Karena kita mengetahui ada potensial energi juga kan Bapak Ibu ya ketika kita menjelaskan H2, kan bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah jarak dari kedua atom, sedangkan di sini adalah energinya yang terendah. Ini masih jaraknya masih sangat berjauhan antara dua atom. Pusat dengan pusat dia semakin mendekat, energinya menurun hingga ada di titik di sini posisi yang paling rendah dan ini adalah yang paling stabil. Dan kita temukan H2 itu berada pada jarak tertentu yang sangat spesifik, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Yang kalau kita dekatkan lagi, maka dia akan semakin tinggi energinya dan itu menjadi tidak stabil. Nah, ikatan 2,5, ikatan 1,5 atau setengah itu menjadi tidak stabil karena memang ketika kita gambarkan di semua potensial sebetulnya H2 begitu dan yang lainnya itu bukan tidak ada, H2 plus bukan tidak ada, tetapi dia tidak stabil. Yang kalau menurut hukum kekekalan, hukum termodinamika, reaksi itu kan akan selalu berjalan, reaksi itu akan berlangsung spontan tanpa kita memberikan energi apapun, dia akan berlangsung dan H2-nya dia akan berlangsung sendiri saja. Apakah misalnya kita bisa menciptakan suatu atau membuat sesuatu yang tidak berlangsung secara spontan bisa saja, tetapi kita memerlukan energi untuk melakukan itu karena reaksinya tidak berlangsung secara spontan. Lalu saya bandingkan pula kenapa O2 lebih stabil, sedangkan O2 plus tidak stabil dilihat dari bond energinya dan terbukti pula bahwa O2 ini memiliki jumlah ikatannya 2. Sedangkan O2 plus jumlah ikatannya adalah 2,5. Begitu. Lalu yang menarik pula ketika saya melihat suatu buku di level higher education, mungkin saya sedikit meluruskan saja. Ini saya menemukan suatu kasus bahwa sebetulnya ketika ketika memang saat ini kita sering diarahkan untuk membuat atau menulis ataupun mengajar yang kontekstual yang memang berangkat dari fenomena real atau faktual begitu ya. Dan saya melihat memang buku yang saya baca ini cukup sangat baik karena mengangkat dulu fenomena-fenomena yang ada di lingkungan, yang ada di sekitar yang terasa dan juga dapat dilihat. Nah, salah satunya adalah ketika membahas bentuk molekul. Bapak Ibu, saya meminta tolong terlebih dahulu. Boleh dibaca satu paragraf ini dan juga dilihat gambarnya. Barangkali ada yang mau bercerita tentang eh, paragraf ini dan juga gambar ini. Apa yang Bapak Ibu temukan dan apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang fenomena ini.
Apakah baik-baik saja, ataukah ada yang perlu diluruskan, ataukah eh, ini bisa kita tingkatkan untuk menambah wawasan dari siswa atau mahasiswa? Agak agak aneh ini ya Bu Tri. Saya saya Gimana, Pak? agak aneh kayaknya apa hubungannya antara yang penghilangan rasa sakit dengan bentuk molekulnya gitu. Jadi eh, bukankah yang rasa sakit itu hilangnya karena proses kimianya bukan dari bentuk molekulnya gitu Bu. Itu yang mungkin bikin saya aneh gitu. Nah, oke. Jadi kenapa dari bentuk molekul itu justru malah jadi membuat hilang rasa sakitnya gitu ya, Pak ya? Ya, Oke. Bapak Ibu yang lain mungkin Pak Ang kayaknya sedang di jalan ya, Pak. Masih melanjutkan perjalanan atau baru tiba di rumah malah. Saya takut keburu dipanggil oleh Bu Konita, jadi saya mau melanjutkan terlebih dahulu. Terima kasih Pak Riki untuk penjelasannya. Jadi kalau yang saya tangkap sebetulnya Pak, ini kan sedang menjelaskan salah satu subbab di bab buku tersebut tentang bentuk molekul. Nah, di sini beliau penulis sedang mencoba untuk memberikan salah satu fenomena di mana dia menemukan bahwa fenomena obat dan juga ada reseptor di dalam tubuh kita ketika kita memasukkan obat ke dalam mulut. Betul 5 menit lagi, aduh 5 menit lagi gimana? Ketika kita masukkan obat ke dalam mulut, itu obat tersebut harus sesuai dengan reseptor yang ada di dalam tubuh. Ketika sesuai dengan reseptor yang ada di dalam tubuh, maka obat tersebut dapat berfungsi. Itu seperti lock and key. Nah, ketika sesuai, maka bisa menghilangkan rasa sakit, begitu Pak. Dan dikatakan bahwa bentuk dari molekulnya, begitu. Jadi karena obat dan juga molekul obat dan saya di chat sama Bu Konita jadinya eh padahal ini saya belum setengah dari PPT-nya Bu Hernani gimana? eh jadi gitu Pak. Jadi antara obat, obat ini yang berwarna biru, molekul obat, kemudian dengan reseptor yang berwarna ungu. Obat dan reseptor ini harus memiliki bentuk yang sama. Jadi bentuk obat ini harus bentuknya seperti ini. Karena kalau tidak seperti ini, justru obat ini menjadi racun, gitu kalau kata teori biokimia. Jadi kalau cocok, dia akan menyembuhkan, sehingga rasa sakitnya menjadi hilang. Tetapi sebetulnya yang saya highlight di sini adalah bentuk molekul dari obat. Jadi saya mengatakan bahwa tidak salah sebetulnya ketika kita menyampaikan suatu materi atau memberikan konsep faktual tentang ini. Tidak salahnya karena memang obat bekerja seperti gembok dengan kunci di teori biokimia itu. Ini saya ambil dari buku Anak Pujandi dan juga Ibu Titin. Jadi memang bekerja secara spesifik. Akan tetapi saya memberikan catatan di sini bahwa sebetulnya dalam pembahasan ini konteksnya adalah bukan bentuk molekul yang akan disampaikan dalam subbab tersebut. Dalam subbab yang disampaikan dalam buku tersebut, penulis akan menyampaikan tentang geometri molekul. Jadi bukan kalau di sini lebih ke bentuk bagian luarnya saja atau pola dari obat dan juga reseptor. Sedangkan eh, apa namanya kalau di subbab ini yang akan disampaikan adalah lebih pada geometrinya linear, trigonal planar atau apa. Karena kalau misalnya kita menyampaikan tentang konsep trigonal planar atau geometri molekul begitu, maka kita akan spesifik terhadap di dalam molekul obat itu ada apa. Justru zat aktifnya kan ada banyak, reseptornya sendiri pun kan senyawanya itu ada banyak, molekulnya ada banyak. Itu yang akan disampaikan di dalam bab tersebut. Jadi tidak salah, tetapi bentuk molekul di sini konteksnya adalah bukan bentuk molekul di geometri molekul yang akan dibahas di dalam subbab tersebut. Lalu sebetulnya saya ingin menemukan juga bahwa saat saya sedang mengajar ataupun pengalaman dari teman-teman saya mengajar itu seringkali ketika menjelaskan teori valence bond itu guru ataupun siswa akhirnya membuat
dia dalam keadaan ground state, bagaimana pengisian di dalam orbitalnya, tereksitasi seperti apa, hibridisasi seperti apa, sehingga akhirnya muncullah seperti ini pola penulisannya. Nah, permasalahannya adalah muncul ketika saya menanyakan kepada siswa bagaimana energinya. Mereka kebingungan ketika menjelaskan energinya, ketika energi rendah itu bagaimana, energinya tinggi itu seperti apa, dan lain-lain. Sehingga tampaknya kita perlu menjelaskan kepada para siswa, alangkah baiknya menjelaskan kepada siswa bahwa ketika menjelaskan teori VB, valence bond, itu disampaikan mengenai ini memang ada proses tereksitasi atau promosi. Di sini saya istilahnya promosi dan juga hibridisasi. Ketika promosi itu kan memang tidak ada perubahan tingkat energi, begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika hibridisasi karena ada orbital yang bergabung sehingga ada perubahan tingkat energi. Nah, di sini yang menjadi penekanan dari saya adalah ketika kita menyampaikan dengan pola penulisan seperti ini, siswa tidak tahu promosi itu seperti apa, hibridisasi itu seperti apa dalam hal tingkat energi, karena tidak melihat posisi sumbu Y sebagai energi ini. Dan alangkah baiknya juga, saya kebetulan tidak menyampaikan di sini, kita mencantumkan juga energi level untuk setiap atom. Itu ada sebetulnya. Ketika kita menyampaikan kepada siswa dalam mengerjakan atau menjelaskan teori valence bond atau teori hibridisasi ini adalah seperti ini, lalu memberikan highlight kepada siswa bahwa eh, untuk mempermudah penulisan kita bisa menulis seperti ini. Tetapi kita sampaikan terlebih dahulu bahwa penulisan yang benar adalah dengan cara yang seperti ini. Lalu saya mau masuk sebetulnya tentang miskonsepsi yang saya temukan, yaitu miskonsepsi yang pertama adalah berkaitan dengan sulitnya siswa dalam memahami aturan oktet ketika melanggar aturan yang memenuhi aturan oktet dan juga melanggar aturan oktet. Ketika dia sudah melanggar aturan oktet, itu biasanya siswa ketika menggambarkan di dalam kertas misalnya untuk PCl2 F3 saja. Ini paper yang saya temukan dari paper apa ya? RSC rasanya itu menemukan bahwa mereka menjadi sulit untuk eh, menggambarkan dalam hal biasanya menjadi P digambarkannya tuh 2, 3, 4, 5. Di sini CL, CL misalnya nih F, F, F. Ketika menuliskan seperti ini, terlihat seperti derajatnya itu menjadi 120 derajat jarak dari H ke F dan juga, sorry, CL ke F. Nah, derajat yang ini saya maksud. Ini seringkali menjadi salah dalam paper tersebut. Kemudian kebingungan antara polaritas ikatan dan polaritas molekul. Karena polaritas ikatan itu berbeda dengan polaritas molekul. Terkadang ada siswa menemukan bahwa CH4 itu polar. Karena C dengan H itu berbeda, momen diponnya itu berbeda. Sehingga dia adalah polar. Padahal sebetulnya secara polaritas molekul kan dia menjadi non-polar. Lalu saya menemukan juga di ICS Journal menganggap bahwa bentuk molekul ditentukan oleh tolakan antar atom, bukan pasangan elektron. Tentu ini adalah dari tolakan pasangan elektron, bukan tolakan dari atom. Ini dari ICS Journal. Ini paper-paper dari Q1 semua. Nah, kemudian dari temuan riset, itu juga saya menemukan bahwa ada beberapa kesulitan dari mahasiswa ataupun dari siswa dalam materi geometri molekul ini atau bentuk molekul ini. Karena yang pertama dari hasil risetnya dipublikasikan di Chemical Education, papernya RSC, itu mereka menemukan bahwa mereka sulit untuk memvisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Lalu keterbatasan juga metode tradisional dalam mengajarkan struktur molekul. Jadi dari penelitiannya Sung et al. Ini di tahun 2020, mereka menemukan bahwa kurangnya alat pengajaran yang mengakibatkan mereka tidak sampai kepada geometri molekul yang kenapa 120 derajat, kenapa 109,5 derajat dan lain-lain. Dan juga yang lainnya. Nah, Bu Konita 5 menit lagi saja ya rancangan workshop Fab Lab. Nah, untuk rancangan workshop Fab Lab itu untuk besok Bapak Ibu rencananya kita akan mulai tadi disampaikan oleh Bu Hernani kita akan mulai pukul 8 di mana pukul 8 itu kita akan mulai dengan sudah betul-betul mulai jam 8 itu karena 7.45 kita akan
registrasinya. Jadi jam 8 itu sudah akan langsung mulai dan kita nanti akan tour lab. Mungkin Pak Riki dan beberapa ibu guru sudah pernah, tetapi karena di sini ada yang lain, nggak apa-apa ya Pak Riki ya, kita akan tur di Fab Lab itu ada apa saja. Lalu kita akan membuat desain 3 dimensi dengan menggunakan eh, software ataupun bisa online juga Tinkercad. Itu membuat desain 3 dimensi, salah satu atau salah dua dari bentuk molekul. Kemudian dari desain yang Bapak Ibu buat, itu kita akan cetak pada hari yang sama, mudah-mudahan bisa sampai target kita untuk pencetakan, ya mungkin durasinya sekitar 3 jam ya Vito ya, sekitar 3 jam paling lama. Jadi siang hari kita akan print desain yang Bapak Ibu buat, kemudian membandingkan dengan hasil yang sudah kita sesuaikan dan sesuai dengan derajat dan lain-lainnya. Apakah desain yang Bapak Ibu buat itu sudah sesuai, ataukah justru masih kurang beberapa derajat gitu. Itu kita nanti mungkin akan menggunakan online ya, tidak akan menggunakan software. Nah, ini adalah workshopnya. Mungkin nanti di antara pukul 8 sampai dengan pukul 9 ini akan ada welcome speech dari Prof. dari Lupi Coordinator dari Profesor Wonkuli. Nanti beliau akan memberikan sambutan kepada Bapak Ibu yang hadir, memberikan welcome speech selama kurang lebih 10 menit di antara pengantar materi Fab Lab ini secara online. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Di kolom chat sudah ada. Oke, saya tidak sampai dipanggil oleh Bu Konita, jadi mungkin cukup dari saya. Mungkin kita bisa berdiskusi atau saya kembalikan terlebih dahulu pada Bu Konita. Baik, terima kasih Bu Tri Anissa atas materinya pada sore hari ini. Saya akan buka satu pertanyaan, Bapak Ibu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau sesuatu yang ingin dikonfirmasi seperti itu terkait materi kita. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya atau mengkonfirmasi, atau apakah sudah jelas? Karena cukup banyak materi yang diberikan oleh Bu Trianisa ya. Boleh sedikit saja, Bu? Oke, mangga, Bapak Riki. Silakan, Baik, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Hidayah wabarakatuh. sama satu Bandung. Mengenai materi yang diperlihatkan oleh Bu Tri tadi itu nampaknya memang satu hal yang perlu kita apa ya, perlu kita dalami bersama, Bu ya. Terutama dalam hal kalau materi ikatan kimia atau bentuk molekul, saya kira seperti sebanyak itu, saya takutnya nanti di SMA tidak cukup waktunya gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan memang materi teori molekul orbital itu diberikan, tentu saja akan ada banyak eh, latar belakang teori yang cukup banyak juga yang perlu kita ini karena ini juga merupakan satu ini saya apa ya namanya kekhawatiran saya. Eh, Nampaknya memang kita perlu ada kesepakatan tentang materi yang diberikan di SMA dengan materi yang diberikan di perguruan tinggi, Bu. Gitu. Jadi kalau misalkan saya tadi saya sering mendengarkan keluhan dari Bapak Ibu dosen tentang ini materi di SMA ini kok anak-anak SMA itu tidak tidak sampai ke situ gitu. Seperti tadi Bu kayak kata Bu Tri tentang energi pada apa tadi Bu ya? Ya, Hibridisasi ya Pak? kenapa Bu? Hibridisasi, saat Ya kalau hibridisasi. hibridisasi saya sudah coba jelaskan juga sih sebetulnya karena kayak kayak berangkat dari HNO3 ya. HNO3 itu bentuk molekulnya seperti apa gitu kan. Kemudian juga tentang adanya apa itu eh, bilangan koordinasi ya. Itu juga memang sudah sampai ke sana. Tapi kalau sampai pada energinya mungkin belum di SMA gitu. Nah, jadi maksud saya sekarang ini kan eh, kimia di SMA itu menjadi sangat apa ya materi esensial itu menjadi penting gitu di SMA itu. Bu. Nah, sebanyak apa materi esensial yang
perlu disampaikan di SMA itu memang sangat satu hal yang sangat penting, Bu. Jadi jangan sampai saya sering melihat beberapa apa ya jadi itu mungkin Bu yang penting apa mungkin saya bisa terlalu jauh nanti berbicaranya. Tapi yang penting harus ada satu satu forum yang menjembatani antara guru SMA dengan dengan dosen di perguruan tinggi, terutama di eh, perlu ada batasan-batasan di SMA seperti apa, di di perguruan tinggi nanti seperti apa, konsep-konsep penting apa yang dibutuhkan di SMA yang akan nanti dilanjutkan di perguruan tinggi. Saya kira itu menjadi penting, Bu. Jadi mudah-mudahan tadi saya sangat menikmati eh, konsep-konsep itu memang penting, dan terus nanti di SMA seperti apa, di perguruan tinggi seperti apa gitu, Bu. Nah, itu mungkin yang menjadi kekhawatiran saya. Terima kasih, Bu. Iya, baik, terima kasih Pak Riki. Saya sangat setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Riki bahwa kita harus memberikan batasan yang sangat jelas terhadap materi yang disampaikan di level higher education dan juga di level secondary school, begitu ya Bapak ya. Memang sebetulnya tujuan dari saya menyampaikan ini adalah ketika saya membandingkan bukan bermaksud untuk materi misalnya MOT ini diterapkan di SMA, bukan, melainkan sebetulnya adalah tujuannya adalah agar guru memiliki pengetahuan lebih dibandingkan dengan siswa, karena kekhawatirannya adalah ketika ditanyakan mengapa justru ketika ada orang-orang atau siswa-siswa yang outlier begitu ya Bapak Ibu ya, yang dia itu justru di atas, sangat di atas dan di bawah, pertanyaannya kan seringkali nyeleneh. Kalau saya tampaknya bukan outlier karena saya tuh biasa saja gitu, jadi tidak pernah ada pertanyaan yang di luar ekspektasi guru saya sepertinya. Tetapi kalau ada siswa-siswa yang outlier, tampaknya kita perlu antisipasi. Seperti misalnya, kan saya ketika kita di SMA pun tidak pernah terfikirkan tentang HE2. Tidak pernah terfikirkan tentang H2 plus, karena langsung dijejeli dengan H2, langsung dijejeli dengan HE gitu. Tetapi ketika dia bertanya, Bu, kenapa sih tidak ada HE2? Kenapa sih tidak ada, jarang kita temukan H2 plus gitu. Pertanyaan itu bisa kita jawab dengan sangat confidence ketika kita menyampaikan dan mengetahui ilmu tentang MO. Jadi MO itu bukan untuk disampaikan kepada siswa SMA, tetapi ataupun SMK, tetapi untuk pengetahuan kita sebagai seorang guru, yang mana guru itu berperan untuk memiliki ilmu yang lebih banyak agar siswa tersebut keluar dari miskonsepsi. Karena kalau sudah miskonsepsi kan susah ya Bapak Ibu ya untuk dihilangkan. Seperti misalnya, saya lupa tadi tidak menyampaikan kenapa, oh, kalau untuk HCl bentuk molekulnya itu apa Bapak Ibu? Linier kan ya Bapak Ibu ya HCl itu. Tapi kalau saya tanya NaCl, apakah jawabannya linier? Tidak kan Tidak. struktur kristal ya, Bu ya. Jadi Tidak. bentuknya Nah, ya. itu tuh saya masih temukan di level Haiger di kuliah, mereka mengatakan bahwa itu adalah linier. Jadi Hmm. mereka itu ada pengetahuan parsial bahwa molekular orbital, bentuk molekul itu spesifik untuk senyawa kovalen. Jangan memasukkan yang ilmu yang ikatan ion NaCl misalnya dikatakan bentuknya adalah linier. Memang terlihatnya kan seperti linier Na dengan Cl. Padahal kan dia ikatan ion dan dia strukturnya itu akan membentuk struktur kristal. BCC kah atau FCC kah dan lain-lain. Itu seringkali yang menjadi terlewat ketika disampaikan ke siswa. Itu tidak perlu dijelaskan ketika kepada siswa itu ini adalah struktur kristalnya ya, ini HKL-nya kan tidak perlu sebetulnya Pak, tetapi kita mengetahui informasi tersebut. Nah, batasannya dari mana? Batasannya tentu dari kurikulum. Saya sangat melihat pada kurikulum, setuju. Ketika di dalam kurikulumnya adalah CP-nya adalah ini, maka kita patuhi di bagian itu. Meskipun sebetulnya ketika dibandingkan dengan tetangga atau negara sebelah, level dari materi kita itu sangat tinggi sebetulnya. Sehingga ketika di sebelah itu mereka sangat memperhatikan masalah pemahaman terhadap suatu materi, kita masih banyak sebetulnya lebih menekankan kepada konsep-konsep sehingga kedalaman dari suatu materinya menjadi sulit untuk diaplikasikan atau ketika berbicara tentang chemistry in daily life mereka menjadi sangat sulit begitu. Terima kasih Pak Riki. Ya, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riki atas pertanyaannya dan jawaban dari Bu Tri yang sudah sangat lengkap. Oke, baik Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan, silakan Bapak Ibu mengisi presensi untuk kehadiran sore ini sudah ada di kolom chat.
bisa diakses. Dan saya ingin mengingatkan untuk pertemuan kita esok hari, Bapak Ibu, diharapkan Bapak Ibu untuk membawa laptop, kemudian mouse, ya, karena kita akan seperti yang sudah disampaikan tadi, kita akan mengejawantahkan ide yang Bapak Ibu miliki yang terkait dengan bentuk molekul yang akan kita ejawantahkan dalam bentuk media. Seperti itu, dengan menggunakan fasilitas FabLab EduUPI. Jadi saya ingatkan untuk sore hari ini agar besok Bapak Ibu membawa laptop, kemudian mouse, dan insya Allah kami akan sediakan terkait terminalnya dan sebagainya. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, dan satu hal lagi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mencoba terkait software yang akan kita gunakan esok hari, maka Bapak Ibu bisa akses via online. Aplikasi yang akan kita gunakan esok hari adalah Tinkercad. Saya akan chat di chat room. Ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan esok hari. Mungkin bisa diakses untuk malam ini atau dilihat bagaimana cara penggunaannya dan sebagainya. Seperti itu. Baik, iya, di laptop Ibu. Jadi memang sebaiknya besok Bapak Ibu membawa laptop karena kita akan mendesainnya dengan menggunakan Tinkercad itu di laptop. Baik, Itu aplikasinya online ya Bu ya? online Bapak. Ya, jadi mungkin tidak perlu spesifikasi komputer yang seperti apa karena by ini kan ya by web ya, web based ya. Iya, betul. Online Baik. Bapak. Dia menggunakan web, jadi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu merasa nanti akan dia diinstal atau tidak cukup, nanti kita akan akses online dan Bapak Ibu bisa gunakan aplikasinya. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin sekian informasi yang saya sampaikan, kami sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan kita pada sore hari ini dan kami sangat menunggu Bapak Ibu untuk esok hadir di acara workshop untuk guru di FabLab Edu UPI pukul 8 ya. Eh, dan kami sangat harapkan kehadiran Bapak Ibu. Oke, terima Itu kasih tuh gedung atas. C FMIPA gitu Oh ya, iya, Bu gedung Konita. CFMIPA. Hmm. Di gedung CFMIPA. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup, Bu Konita. Oke, baik. Jika tidak ada lagi pertanyaan, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat Terima kasih istirahat Bapak Bapak Ibu Ibu. Guru. Terima kasih. Enjing Terima kasih. tepang deh, insya Allah. Saya. Sehat-sehat. Sehat. Hmm. Ya. Ya. Sampai berjumpa besok Bapak Ibu. Bapak Ibu dosen juga terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.